Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSI Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini Selasa 26 Desember 2023. Kemarin kita sama-sama telah mengikuti ibadah perayaan Natal di Gereja Peniel gabungan bersama dengan cabang Anugerah Kemendung. Begitu luar biasa kita diberkati Tuhan dalam ibadah Natal 25 Desember. Dan pagi hari ini saya menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh damai dan berkat Natal. Dan ada pesan firman Tuhan sebagaimana pembacaan kita pagi hari ini. Saya diberkati di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama sampai yang ke-17. Perikopnya tentang Lazarus dibangkitkan. Ketika saya membaca merenungkan kebenaran ini, ada kebenaran yang luar biasa yang menjadi prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentang peristiwa Lazarus yang sakit, kemudian mengalami kematian, dan setelah itu dibangkitkan. Dan kita akan melihat dalam terang firman Tuhan dalam kisah Lazarus ini. Ibu saudara kekasih, Lazarus adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan Lazarus adalah orang yang sungguh dikasihi Yesus. Ibu saudara bisa baca dan temukan itu. Lazarus adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena Maria kakaknya dan Marta juga punya hubungan kedekatan dengan Yesus. Bahkan dijelaskan Maria adalah perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kita tahu bersama bagaimana keluarga ini adalah keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu dikasihi Tuhan. Tetapi sekalipun Maria, Marta, bahkan Lazarus dekat dengan Tuhan dan dikasihi Tuhan, bukan berarti Lazarus sudah akan mengalami masalah. Bukan berarti Lazarus tidak akan mengalami pergumulan, persoalan, bahkan sakit, penyakit. Ternyata sekalipun Lazarus pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan, dikasih Tuhan, ternyata Lazarus juga mengalami sakit. Lazarus mengalami sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak main-main, sakitnya itu fatal. Sehingga dalam kisah ini dinyatakan sampai akhirnya sakit itu membawa kepada kematian. Tetapi saya melihat ada kebenaran yang luar biasa dari kacamata Alkitab, dari kacamata Tuhan Yesus, bahwa sekalipun kehidupan orang benar, orang yang diperkenan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, ya, tidak bebas dari masalah, tidak bebas dari pergumulan persoalan. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, pergumulan, masalah, musibah, tapi ada sesuatu yang indah, luar biasa, yang menjadi jaminan kehidupan kita. Sehingga kita boleh tampil beda menyikapi setiap masalah, pergumulan dalam hidup ini dengan kacamata yang benar, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Ada 3 kebenaran, prinsip penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah, pergumulan, persoalan yang ada dalam hidup ini. Apapun itu bentuknya. Ya, mungkin itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, bahkan masalah kesehatan, sakit penyakit yang membuat kita mengalami kemalangan, bahkan musibah. Tetapi ketika kita punya cara pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kita akan bisa menyikapi semuanya itu dengan benar.
Apa yang Alkitab ajarkan? Saya menemukan 3 kebenaran sekali lagi. Yang pertama, kebenaran yang pertama yang bisa menjadi pegangan, sandaran kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai orang yang dekat dan dikasihi Tuhan. Ketika kita ada masalah, diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, persoalan. Yang pertama, bagi Tuhan atau bagi setiap orang yang percaya, yang hidup dekat dengan Tuhan, masalah itu bukan sepenuhnya persoalan, pergumulan, atau permasalahan. Tapi masalah itu adalah cara Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dengan kata lain, kita punya cara pandang yang benar. Bahwa di balik masalah, pergumulan, persoalan itu ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Ini harus menjadi keyakinan kita. Ini harus menjadi prinsip kehidupan kita. Bahwa di balik masalah ada kemuliaan. Di balik pergumulan, persoalan ada kesempatan kita melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Ibu saudara kekasih, perhatikan di dalam ayat yang keempat, di sana jelas dinyatakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Ini rahasia besar di balik masalah, di balik pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Itu semua seizin Tuhan, itu semua sepengetahuan Tuhan, itu semua dalam kontrol Tuhan. Dan lebih daripada itu, yakini di balik masalah, pergumulan, bahkan kemalangan ataupun bahkan musibah, termasuk kematian, itu adalah kesempatan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Di balik kepergumulan ada kemuliaan Tuhan. Di balik persoalan ada kemuliaan Tuhan. Di balik kemalangan bahkan musibah pun ada kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 18 di sana dinyatakan bahwa firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18 dinyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan, pergumulan, persoalan apapun zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sehingga ketika diizinkan hari ini kita mengalami masalah, pergumulan, persoalan, kemalangan, duka cita apapun, jangan engkau bersedih, jangan engkau berkecil hati, bahkan jangan engkau putus asa, jangan engkau putus harap, jangan engkau bahkan kecewa, bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena di balik masalah, di balik pergumulan, di balik kemalangan, penderitaan dan duka cita, ada maksud dan tujuan Tuhan yang besar untuk menyatakan kemuliaannya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua, cara pandang yang benar. Sebagaimana Alkitab ajarkan, ketika kita mengalami masalah, di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Perhatikan ayat yang ke-6, 14 dan 21 dalam pembacaan kita. Dinyatakan di sana, namun setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan dari ayat-ayat ini, Ibu saudara kekasih, bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat.
yakini kebenaran itu. Sekalipun mungkin secara fakta realita yang kita alami hari ini, dari sudut pandang manusia, dari kacamata manusia, sudah terlambat. Mengapa? Karena Lazarus sudah sakit. Harusnya Yesus datang lebih awal, tapi Yesus sengaja menunda kehadirannya. Sampai akhirnya Lazarus mati. Sehingga ketika Lazarus sudah mati, bahkan sudah 4 hari, baru Yesus datang. Sehingga ketika Yesus menemui Marta Maria, mereka berkata, terlambat sudah kau datang padaku. Sampai Marta ngomong, seandainya Tuhan datang lebih awal, pasti Lazarus tidak akan mati. Seandainya Tuhan datang lebih awal, pasti Lazarus tidak akan mati. Kami tidak akan bersedih, kami tidak akan kehilangan, kami tidak akan berduka cita. Tuhan, terlambat engkau sudah datang. Itu dari kacamata Marta, Maria, dan semua orang yang berduka cita dan berkabung pada saat itu. Tetapi dari sudut pandang Yesus, dari kacamata Yesus, sekalipun secara manusia sudah terlambat karena Lazarus sudah mati. Bukan hanya Lazarus sakit parah, tapi sudah mati dan sudah dikubur 4 hari. Tetapi di dalam Tuhan, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Katakan amin. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu saat yang terbaik. Tuhan tahu kairos, waktu perkenanan yang terbaik untuk menolong dan menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, penderitaan, pergumulan, bahkan sakit, sepertinya sudah hopeless, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, sudah terlambat. Tetapi melalui kebenaran pagi hari ini, saya ingin berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Katakan amin. Tidak ada kata terlambat, karena Tuhan punya waktu yang terbaik, saat yang terbaik. Kairos, waktu perkenanan itu akan datang untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun sebagian besar banyak orang berkata terlambat sudah, tapi di dalam Yesus tidak ada kata terlambat bagi pertolongannya, kemuliaannya, kuasa dan mujizatnya. Tetaplah percaya. Pengkhotbah 3:11 katakan, Tuhan akan menyatakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kairos Tuhan bukan kairos kita. Perkenanan Tuhan bukan perkenanan kita. Yesaya 49 ayat 8 berkata apa? Yesaya 49 ayat yang ke-8 begitu indah dinyatakan seperti ini. Yesaya 49 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Haleluya. Beginilah firman Tuhan, saya ulangi, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan ragu. Sekalipun dari segi waktu sepertinya sudah terlambat, kok Tuhan belum menjawab dan menolong saya. Sudah akhir tahun, sudah di penghujung tahun, kenapa sakitku kok belum sembuh? Kenapa usahaku kok belum dipulihkan? Kenapa keluargaku belum dipulihkan? Tapi saya berani menyatakan berita sukacita pagi hari ini.
Bagi manusia mungkin terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Sekalipun Lazarus sudah mati, sudah dikubur 4 hari, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa. Waktunya adalah yang terbaik. Ibrani 4 ayat 16. Di sana dinyatakan dalam Ibrani 4:16, ini yang harus kita lakukan untuk kita sama-sama menanti waktu dan saatnya Tuhan. Kita menanti kairos Tuhan, waktu perkenanan itu. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan, tetapi hendaknya ini yang harus kita sama-sama yakini. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, penuh keyakinan, penuh kesungguhan menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Kebenaran yang ketiga yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita, kisah Lazarus yang sakit, yang mati, dan kemudian dibangkitkan. Yaitu apa? Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, dahsyat, luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Karena apa? Lazarus saja sakit gak disembuhkan kok. Sekarang mati apalagi. Sudah gak ada harapan. Sakit aja gak sembuh apalagi mati. Lebih sulit. Gak mungkin. Mustahil. Itu pola pikir manusia. Itu konsep manusia. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan Yesus yang berkuasa. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan persoalan kita hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan dinyatakan, Tuhan katakan, percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Sekalipun mungkin kita belum melihat, tapi percaya saja. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kuasanya cukup. Kuasanya dahsyat. Dan kuasanya hebat. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Alkitab banyak dinyatakan, Kejadian 18 ayat 14. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia 32 ayat 17 juga dinyatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kita tahu jawabannya, tidak ada. Dalam Lukas 1 ayat 37 juga dinyatakan, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Kita tahu bersama, tidak ada. Biarlah iman kita, kepercayaan kita semakin kuat sekalipun kita belum melihat mujizat itu. Tapi kita akan tetap berkata, aku percaya bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bahkan Markus 9:23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Biar renungan pagi hari ini memberkati kita semua di akhir tahun ini. 5 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Mungkin ada hal-hal yang belum kita terima. Jawaban-jawaban doa, pertolongan mujizat. Tapi saya berani katakan, tetap percaya. Tetap percaya. Sebab engkau dan saya
memiliki Tuhan yang berkuasa. Allah El Shaddai, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Memberkati kami, menguatkan kami bersama. Kebenaran firman pagi hari ini memberkati kami, khususnya di penghujung tahun 2023 ini. Bahwa kami tahu Bapak, di balik penderitaan, pergumulan, kesulitan ada kemuliaan Allah yang Tuhan siapkan bagi kami. Bahkan bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Indah pada waktunya Tuhan menyatakan mujizat pertolongan Kairos, waktu perkenanan itu. Dan sungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Biar kebenaran memberkati kami dengan segala pergumulan, penderitaan, persoalan apapun yang Tuhan izinkan. Kami percaya pada akhirnya kami akan melihat kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan. Kami akan melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Kami percaya demi nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu dalam melakukan aktivitas hari ini. Bahkan di akhir tahun ini kami akan melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan beserta kita. Amin.